Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amelia Febrianti, Fatimah, Hilma Hidayah, Nuriana, dan Suartanti. Saya sendiri akan mempresentasikan hasil kajian ilmiah mengenai masalah gizi yang menjadi prioritas di Indonesia. Presentasi kami didasarkan pada artikel ilmiah yang berjudul Ketahanan Pangan Keluarga dan Kualitas Konsumsi Pangan sebagai Faktor Penentu Kejadian Stunting pada Balita. Next, di sini ada latar belakang. Yang pertama, stunting merupakan masalah malnutrisi dengan prevalensi 21,6% di Indonesia. Angka ini sangat tinggi sehingga pemerintah telah menetapkan target penurunan hingga di bawah 14% pada tahun 2024. Kedua, secara spesifik penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Pleret, Bantul, di mana data menunjukkan bahwa prevalensi stunting mencapai 12,5%, underweight mencapai 5,2%, dan wasting mencapai 8,3%. Yang ketiga, masalah stunting pada balita ini secara langsung dipengaruhi oleh asupan gizi yang kurang dalam jangka waktu yang lama, dan ini sangat terkait dengan kualitas konsumsi makanan balita. Yang keempat, ada peneliti mengidentifikasi bahwa masalah utama dalam kualitas diet anak adalah rendahnya konsumsi sayur dan buah. Sementara itu, sumber utama energi harian balita seringkali didominasi dari serealia seperti nasi atau mie yang kurang mengandung zat gizi makro esensial untuk tumbuh kembang. Dan next, selanjutnya ada berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menganalisis korelasi atau hubungan antara ketahanan pangan keluarga dan kualitas konsumsi pangan dengan kejadian stunting pada balita. Populasi atau subjek penelitian ini adalah 104 balita berusia 2-5 tahun yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Pleret, Bantul, dan dilaksanakan pada periode Juli 2024. Berikut adalah gambaran ringkas mengenai metode yang digunakan peneliti. Yang pertama ada desain. Penelitian ini menggunakan desain cross-seksional dengan jumlah sampel sebanyak 104 balita di wilayah kerja Puskesmas Pleret, Bantul. Yang kedua, pengukuran ketahanan pangan. Peneliti menggunakan kuesioner baku internasional yaitu US Household Food Security Survey Module untuk mengukur akses keluarga terhadap makanan. Yang ketiga, penilaian kualitas diet. Untuk mengukur seberapa seimbang dan berkualitas makanan yang dikonsumsi, digunakan instrumen indeks gizi seimbang 3 tingkat atau disingkat IGS 360. Skor ini didasarkan pada kesesuaian porsi makanan harian balita dengan anjuran dari pedoman gizi seimbang. Yang keempat, analisis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan uji statistik chi-square. Next, mari kita lihat temuan-temuan penting dari penelitian ini. Yang pertama, kondisi ketahanan pangan. Ditemukan bahwa 51% balita hidup di rumah tangga yang dikategorikan rawan pangan. Artinya, akses mereka terhadap makanan masih terbatas. Yang kedua, kualitas diet. Yang lebih signifikan, mayoritas balita yaitu 93,3% memiliki kualitas diet yang rendah. Dibuktikan dengan skor IGS 360 kurang dari 45. Yang ketiga, konsumsi komponen pangan. Hanya komponen lauk hewani atau protein hewani yang memenuhi standar konsumsi yaitu rata-rata 3 porsi per hari dengan skor IGS 360 yang paling tinggi sebesar 8,3 kurang lebih 3. Sebaliknya, sayuran adalah komponen pangan yang paling sedikit dikonsumsi oleh balita. Yang keempat, korelasi dengan stunting. Ditemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara ketahanan pangan atau skor IGS 360 secara keseluruhan dengan stunting. Namun, ada temuan yang spesifik. Asupan susu harian berkorelasi signifikan dengan status stunting balita dengan nilai P sama dengan 0,03
Artinya, konsumsi susu yang cukup lebih mungkin menjadi faktor pelindung stunting pada anak-anak di populasi ini. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa ketahanan pangan dan kualitas diet secara umum tidak berhubungan langsung dengan kejadian stunting pada populasi yang diteliti ini. Namun, konsumsi susu atau produk hewani lain harian dapat berperan penting dalam pencegahan stunting. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya protein dan mikronutrien berkualitas dari sumber hewani dan sangat vital untuk pertumbuhan linear anak. Rekomendasi. Sebagai penutup, peneliti memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang sangat aplikatif berdasarkan temuan di lapangan. Yang pertama, prioritas. Perlu adanya prioritas untuk meningkatkan porsi susu dan protein hewani harian dalam menu balita. Yang kedua, intervensi. Perlu dipertimbangkan adanya program susu baik di tingkat sekolah maupun posyandu yang menargetkan balita usia 2-5 tahun. Yang ketiga, edukasi. Perlu ditingkatkan juga upaya edukasi untuk meningkatkan konsumsi sayur, karena ini adalah komponen yang paling rendah dikonsumsi. Yang keempat, kebijakan. Secara lebih luas, perlu ada kebijakan yang mendukung akses protein hewani di negara berkembang sebagai solusi efektif mengatasi stunting. Baik, demikian presentasi kami mengenai korelasi ketahanan pangan dan kualitas konsumsi pangan terhadap stunting. Terima kasih atas perhatiannya. Kami persilakan jika ada pertanyaan. Perkenalkan, saya Nur Ernia Febrianti dari kelompok 3 ingin bertanya, di hasil penelitian disebutkan konsumsi susu berpengaruh pada stunting. Kenapa susu bisa berperan penting? Izin menjawab pertanyaan dari Nur Ernia Febrianti. Pertanyaannya tadi, di hasil penelitian disebutkan konsumsi susu berpengaruh pada stunting. Kenapa susu bisa berperan penting? Jadi, susu berperan penting karena secara biologi susu adalah makanan yang memiliki nutrisi lengkap dan berkualitas tinggi yang sangat mendukung pertumbuhan linear atau tinggi badan pada anak-anak. Di sini ada beberapa sedikit alasan kenapa sih konsumsi susu harian dapat berhubungan signifikan dengan pencegahan stunting. Yang pertama, susu menyediakan sumber protein dan kalori berkualitas tinggi yang membantu mengatasi defisiensi asam amino kritis pada anak usia dini. Yang kedua, susu mengandung mikronutrien yang sering kali jarang ditemukan atau kurang dalam diet balita seperti kalsium, vitamin A, riboflavin, dan vitamin B12. Yang ketiga, susu mengandung hormon insulin-like growth factor yang dipercaya berperan penting dalam mendukung pertumbuhan linear dan perkembangan kognitif anak. Yang keempat, dalam studi ini, susu, baik formula maupun kemasan juga menjadi minuman favorit balita sehingga mempermudah pemenuhan asupan protein harian mereka dan membantu pertumbuhan tinggi badan. Nama saya Irmawati dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa peningkatan konsumsi sayur perlu diprioritaskan? Ya, itu saja pertanyaan dari saya. Izin menjawab pertanyaan dari Irmawati, mengapa peningkatan konsumsi sayur perlu diprioritaskan? Karena untuk memperbaiki kualitas diet. Dalam studi ini, 93,3% balita memiliki kualitas diet yang rendah. Sayuran adalah kunci untuk memperbaiki skor kualitas diet secara keseluruhan, karena ia menyediakan serat, vitamin C, folat, dan antioksidan yang minim jika hanya mengandalkan protein hewani. Yang kedua, untuk mengatasi kesenjangan terbesar,
Sayuran adalah komponen pangan yang paling sedikit dikonsumsi oleh balita, menandakan inilah masalah utama yang harus diatasi untuk mencapai gizi seimbang. Yang ketiga, untuk kesehatan jangka panjang. Meskipun protein hewani mengatasi stunting, sayuran juga sangat penting untuk mendukung sistem kekebalan tubuh, kesehatan pencernaan, dan mencegah penyakit, menjadikannya prioritas untuk kesehatan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, kenapa sih penting buat balita makan berbagai macam makanan, bukan hanya satu jenis saja? Maksudnya itu kenapa anak-anak harus makan menu yang beragam biar tumbuh kembangnya bagus itu? Gimana? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Nur Ernia tadi, kenapa penting buat balita makan makanan yang bervariasi, nggak cuma satu jenis? Jadi penting bagi balita untuk makan makanan yang bervariasi karena tidak ada satupun makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Pertama, ada memenuhi gizi seimbang. Variasi makanan memastikan balita mendapatkan seluruh kelompok gizi utama, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral sesuai pedoman gizi seimbang. Ini menghindari resiko kekurangan nutrisi penting, defisiensi yang hanya pada jenis makanan tertentu. Yang kedua, mencegah stunting dan masalah gizi lain. Meskipun protein penting seperti temuan susu, balita juga membutuhkan zat gizi dari sayur, buah, dan sumber karbohidrat lain untuk mendukung fungsi organ daya tahan tubuh dan perkembangan kognitif, bukan hanya pertumbuhan tinggi badan. Yang ketiga, membangun kebiasaan sehat, membiasakan variasi makanan sejak dini membentuk pola makan sehat seumur hidup dan mengurangi risiko picky eating atau pilih-pilih makanan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irmawati, ingin bertanya, kebijakan apa yang disarankan untuk meningkatkan akses protein hewani? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan kebijakan apa yang disarankan untuk meningkatkan akses protein hewani. Yang pertama yaitu subsidi harga bahan pangan hewani. Misalnya, pemerintah dapat memberi subsidi untuk daging, telur, ikan, dan susu agar harganya itu lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Yang kedua, penguatan produksi lokal, yaitu mendorong peternak dan nelayan lokal lewat bantuan pakan, bibit unggul, pelatihan, serta akses modal agar produksi meningkat dan harganya bisa stabil. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur rantai dingin, yaitu menyediakan fasilitas penyimpanan dan distribusi dingin supaya produk hewani tidak cepat rusak dan harga tetap stabil hingga ke daerah terpencil. Yang keempat, program bantuan pangan bergizi, menyertakan paket protein hewani dalam program bantuan sosial seperti makanan tambahan ibu hamil, balita, dan keluarga miskin. Yang keenam, edukasi gizi dan kampanye konsumsi produk lokal, yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya protein hewani bagi tumbuh kembang dan memilih produk lokal yang lebih murah serta segar. Yang terakhir, stabilisasi harga dan pengawasan pasar, yaitu mengontrol fluktuasi harga dengan operasi pasar, mengawasi distribusi, dan mencegah praktek penimbunan. Itu saja. Semoga bisa dipahami. Demikian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.